Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya sholat itu ada 8 yang harus sampean lakukan sebelum sampean melakukan sholat. Yang pertama, umat Islam itu sebelum sholat dia harus suci dari 2 hadas. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis apapun. Pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tempatnya harus suci. Karena apa? Ya kita mau menghadap yang maha suci, maka kita harus bersih. Dohirnya kita bersihkan. Kalau dohirnya saja tidak bersih, bagaimana hati kita itu bersih gitu kan? Kalau dasnya ini tidak das bersih, maka sama malas bersih-bersih. Pikirannya ini pikiran kotor, ya maka baju kita tetap nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum sholat itu harus suci dari hadas besar, dan tidak boleh orang punya hadas besar kemudian sholat, tidak boleh, tidak sah sholatnya. Punya hadas kecil kemudian sholat, tidak boleh. Hadas harus suci dari hadas kecil besar. Pakaian, tempat itu harus suci. Badan juga harus suci. Yang berikutnya menutup aurat. Islam itu agama yang memiliki aturan jelas, agama protokoler. Maka aurat itu dibahas di dalam Islam. Apakah di agama lain tidak ada? Saya kira kok tidak ada. Kita yang punya konsep aurat. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Kalau hal itu kebuka antara pusar sampai lutut di hadapan orang lain, maka sama dosa. Itu aurat. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat. Kalau kebuka ya maka dosa. Ini loh Islam. Gitu. Kayak demikian, maka tidak bisa kita. Ya apa ya? Kemudian sholat membuka aurat dengan seenaknya, tidak bisa. Ini yang saya kira saya belum melakukan penelitian. Saya kira demikian. Tidak ada agama lain selain Islam yang punya konsep aurat. Gitu kan. Ya, dan di kita jangankan beribadah, kalau sampai jalan di jalan gitu, tidak pakai, hanya pakai celana dalam saja sampai dosa. Nah kalau tidak ada aturan ya maka tidak ada dosa. Ini agama hadir di dalam sampean, mengatur sampean. Apakah perlu ini? Perlu, sehingga umatnya mendapatkan kejelasan. Kalau tidak ada konsep aurat, konsekuensinya maka boleh sama telanjang di tengah jalan. Yang berikutnya, istiqbalul kiblat. Kita harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau menghadap ke selain kiblat? Maka dasar. Kalau sampean berada di baratnya kiblat, sholatnya menghadap ke timur. Kalau sampean menghadap di sebelah timurnya kiblat, maka sholatnya menghadap ke barat. Sampean harus menghadap kiblat. Apakah harus pas lurus sama kiblat? Paling tidak umat Islam harus berusaha seluruhnya menghadap kiblat. Jadi kalau bangun masjid itu sebelum bangun dihitung betul. Hitung pakai teori, ada teorinya itu atau pakai ilmu hisab. Nanti kiblatnya ke sana menggunakan rubuk atau menggunakan itu sekian derajat dari jarak matahari garis khatulistiwa. Harus, misalnya tidak pas, ternyata salah, tidak apa-apa. Sampai sudah berusaha menghadap kiblat ternyata menggok oleh, jadi misalnya ke Ka'bah nang kene menggok rene, ternyata awak madhep nang gone Afrika. Lah tidak apa-apa. Yang penting sampean sudah usaha menghadap kiblat yang sampean yakini itu adalah kiblat. Tapi kalau sampean sengaja mbok pelencengno, ya sampean salatnya tidak sah. Yang penting sudah benar arahnya ke kiblat. Kalau ada 2 orang sholat, dia 2 orang musafir yang sedang mendaki gunung. Di sana adalah malam hari, ya kan? Kompas kemudian tidak jalan, dia tidak ngerti arah mana barat, mana utara, mana selatan. Kemudian dia sholat. Yang satu sholat menghadap ke selatan,
yang satu menghadap ke utara. Kedua-duanya ribut, sana kiblatnya. Yang satu bilang sana kiblatnya. Mana yang benar? Kedua-duanya benar dan kedua-duanya solehnya sah. Ketika kedua-duanya yakin bahwa yang satu yakin kiblatnya sebelah utara, yang satu yakin kiblatnya sebelah selatan. Padahal sama-sama salah, tapi sama-sama benar. Kenapa? Niatnya sudah menghadap kiblat. Tapi kalau di tengah jalan dia tahu, maka salatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Badukhulul waqti lan manjingi waktu, harus masuk waktu ini di Islam. Waktunya sholat itu jelas. Subuh itu kapan, maghrib, isya, zuhur kapan. Wal ilmu lan ngawaruhi bi fardhiyatis sholat, dan mengetahui sholat-sholat yang mana yang wajib. Niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, iktidal, itu ngerti dia. Ini wajib, baca Fatihah ini wajib, doa iftitah ini sunnah, ngerti. Fatihah ini wajib, surat Ikhlas ini sunnah, itu ngerti. Jangan beriktikad yang fardu sama yakinkan sunnah, yang sunnah sama yakinkan fardu. Maca Fatihah sama anggap sunat tidak boleh. Maca surat Ikhlas sama iktikadkan fardu juga tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan sholat. Maka jelas sebelum sholat, kedelapan aturan ini harus sampean penuhi. Kalau tidak sampean penuhi, maka sholat sampean nanti tidak sah. Betul? Paham?